بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا أنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu membahas tentang Allah telah menghiasi kepada orang-orang kafir dengan kesenangan-kesenangan dunia, sementara orang-orang yang beriman dihiasi dengan kesenangan-kesenangan beribadah. Orang kafir perhiasannya kesenangan dunia, orang mukmin perhiasannya kesenangan terhadap amal ibadah. Karena kesenangan orang mukmin itu bukan di dunia, tapi besok di negeri akhirat. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa setiap kampung, setiap negeri itu ada namanya akabiro mujrimiha. Ada pembesar-pembesar yang mereka melakukan kejahatan. Jadi kejahatan itu memang banyak dilakukan oleh para pembesar, para penguasa yang sebab kekuasaannya, yang sebab lama berkuasa, yang tadinya jalannya amanah dengan baik, akhirnya zalim, berperilaku semena-mena. Itu dari zaman ke zaman selalu ada yang seperti itu, baik itu di tingkat kecil, tingkat kampung, maupun tingkat negeri, ya, tingkat negara. Negara kita Indonesia besar, ya. Yang menguasai, yang memimpin negara itu ada orang-orang baik, ada nggak yang nggak baik? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, yang tidak baik itu, yang jahat itu namanya akabiro mujrimiha. Orang-orang yang memperkaya diri, orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang membuat undang-undang tapi melanggar terhadap undang-undang, ya. Mereka itu namanya akabiro mujrimiha liyamkuru fiha. Kata Allah, demikianlah kami menjadikan tiap-tiap negeri itu ada akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang melakukan kejahatan di negeri itu. Liyamkuru fiha, dengan cara mereka melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya. Jadi dari zaman ke zaman sudah terjadi seperti itu. Ya, mengeksploitasi hutan, ya, dengan membabati pohon-pohon besar yang berusia sudah ratusan tahun, ya, ngakunya tidak, ya, ngakunya itu pohonan longsor karena hujan, banjir. Ternyata pohonannya ada potongan-potongan gergajinya. Terus di pohonannya ada nomor-nomornya. Berarti pohonannya nomerin sendiri, ya, ya, nulis sendiri itu pohonannya, iya. Lalu pohonannya memotong sendiri, ya, iya, rapi potongannya, ya.
Kemudian karena dia ingin pindah ke kota, maka dia ikut air, ya. Ikut air ngalir dari puncak gunung pindah ke kota, nabrak satu rumah-rumah orang, ditabrak, ya. Semua ditabrak, ya Allah. Nah itu namanya akabiro mujrimiha. Coba kita lihat tafsirnya. Yaqulullahu ta'ala, wa kama ja'alna fi qaryatika ya Muhammad akabira minal mujrimina wa ru'asa'u wa du'a'un ilal kufri wassaddu an sabilillahi. Berfirman Allah Ta'ala, sebagaimana kami jadikan di negerimu wahai Muhammad. Negerinya Nabi Muhammad di mana? Negeri Arab, ya. Ya, Mekah dan Madinah serta sekelilingnya. Sebagaimana kami menjadikan di negerimu wahai Muhammad ada akabira minal mujrimina, ada pembesar-pembesar yang mereka melakukan, ya, kejahatan. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan, ya, dan juga tokoh-tokoh kafir musyrik yang lain. Itu namanya akabira minal mujrimina. Wa ru'asa'u, mereka memimpin negeri. Wa du'atun ilal kufri, tapi mengajak kepada kekafiran. Wasaddu an sabilillahi, dan dia, ya, melawan atau melanggar dari jalan Allah, ya, menyelisihi pada jalan Allah. Wa ila mukhalafatika wa adawatika, dan mereka itu menentangmu dan memusuhimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kanatir rusulu min qablika yabtaluna bidzalika. Demikianlah adalah setiap rasul-rasul sebelum engkau, mereka telah diuji dengan ujian yang sama. Summa takunu lahumul aqibatu, kemudian nanti orang-orang yang beriman yang teguh dalam ujian akan mendapatkan kesudahan yang baik. Nah, jadi ini ayat membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang mula-mula sendirian, kemudian mendapati, ya, istrinya Sayyidatina Khadijah percaya bahwa Rasulullah ada pada jalan yang benar. Kemudian datang lagi sahabat Abu Bakar masuk Islam, datang lagi Ali masuk Islam, datang lagi Utsman masuk Islam, terus itu. Mula-mula di Mekah dalam berdakwah itu sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama dalam berdakwah sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Kenapa? Karena dimusuhi oleh akabira mujrimiha, dimusuhi oleh pembesar-pembesar yang mereka melakukan kejahatan. Pelan-pelan terus sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma adkhul baina umarain, ya Allah masukkan Islam antara Umar dan Amr, ya. Pilih terserah engkau ya Allah, apa Umar atau Amr, ya. Yang dipilih oleh Allah Umar bin Khattab masuk Islam. Nah mulailah dakwahnya secara terang-terangan, ya. Mula-mula wa andir ashiratakal aqrabin, kasih penerangan kepada keluargamu yang dekat-dekat, ajari tentang kebenaran Islam. Kemudian mulai pada tetangganya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, perlahan-lahan umat Islam semakin banyak. Karena umat Islam berkembang semakin banyak, maka semakin diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah, sehingga Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Allah membesarkan hati Rasulullah dengan mengatakan, ya,
Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Demikianlah bahwa kami Allah mengadakan atau menjadikan, membuat tiap-tiap negeri itu ada orang-orang jahat, orang-orang besar yang jahat, pembesar-pembesar yang jahat. Mereka jahat, mereka punya kuasa. Ya, sudah jahat punya kuasa. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kenapa orang jahat kok diberikan kuasa oleh Allah untuk menguasai? Karena umatnya, masyarakatnya, mereka meninggalkan ulamanya. Zaman para nabi, para rasul, umatnya meninggalkan nabi dan rasulnya. Maka yang diangkat adalah orang-orang jahat. Seperti apa perjuangan Nabi Allah Nuh dalam berdakwah, sampai beliau ngeluh kepada Allah, ya Allah, saya nggak sanggup untuk berdakwah. Kenapa? Karena pembesar-pembesar negeri ini mengintimidasi saya, ya, bahkan mengancam akan membunuh saya. Akhirnya kata Allah, no, udah bikin kapal, nanti semua urusan saya. Nah, itu dijawab oleh Allah. Bagaimana Nabi Allah Musa ketika berdakwah, beliau kesulitan dalam berdakwah sampai minta kepada Allah. Nabi Musa membuat memo kepada Allah, ya, waj'al li Haruna waziran, ya, ya Allah, jadikan Harun orang yang menemaniku, ya. Jadi Nabi Harun itu menjadi nabi berkat memonya Nabi Musa itu, ya. Kalau nggak ada memo, nggak diangkat jabatan jadi nabi dia. Itu Nabi Harun. Karena apa? Nabi Musa sendirian. Musuhnya siapa? Fir'aun. Musuhnya siapa? Qarun, ya. Fir'aun penguasa, Qarun orang kaya. Kalau orang kaya sudah kerjasama dengan penguasa, udah nggak ada yang bisa ngalahin, udah. Iya. Ya kayak sekarang ini. Ya. Ya. Jadi dari zaman ke zaman ternyata sudah ada. Iya. Mau dibuat bencana nasional saja nggak boleh. Iya. Karena apa? Kalau dibuat bencana nasional nanti ketahuan akabira mujrimihanya. Ya, akan ketahuan. Masya Allah. Ini Quran, ya. Kita bicara Quran. Subhanallah. Iya. Karena sejarah itu akan berulang hanya pada umat yang berbeda, ya. Sejarah itu akan berulang hanya pada umat yang berbeda, pada kondisi zaman yang berbeda. Tapi sejarah itu akan berulang. Akan berulang. Nah, Nabi Allah Musa kesulitan sampai doa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, ya, bukakan dadaku, longgarkan dadaku untuk menerima cercaan-cercaan dari orang-orang sekitarku. Wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah akadku, mudahkanlah kalimat dan bahasaku ketika aku menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umatku, mereka bisa paham atas apa yang aku sampaikan. Itu doanya Nabi Musa. Allah perintah kepada Musa, Musa, dakwain Fir'aun. Silakan kamu datang ke Fir'aun, lalu ceramai, nasihati Fir'aun. Tapi faqula qawlan layyina, ucapkan oleh kalian berdua, Musa dan Harun, dengan tutur kata yang lembut. Tuh, nasihatin Fir'aun aja ngomongnya suruh lembut, padahal Fir'aun manusia terjahat itu, Masya Allah, ya. Nah, zaman Rasulullah
terjadi pula seperti itu. Ya, namanya akabira mujrimiyah. Dalam ayat lain Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, pada tiap-tiap nabi, aduwan, musuh, minal mujrimina, dari orang-orang jahat. Wa kafa, dan cukup, bi rabbika, terhadap Tuhanmu, hadiyan, pemberi hidayah, wa nasiran, dan sebagai penolong. Ya, jadi setiap nabi itu ketika berdakwah sudah disiapkan musuh-musuhnya. Termasuk Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Rasulullah sudah wafat, penerusnya sahabat. Zaman sahabat ada nggak musuh? Ada. Buktinya, ya, Sayyidina Umar meninggalnya ditusuk lagi sholat subuh. Ya. Zaman sesudah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, beliau meninggalnya dipenggal lehernya lagi baca Quran subuh. Sayyidina Ali dibunuh pula, ya. Bahkan putranya Sayyidina Husain dipenggal juga lehernya. Masya Allah. Berarti setiap zaman itu pasti ada musuh-musuhnya. Nah, Rasulullah sudah nggak ada, sahabat sudah nggak ada, yang ada ulama. Ulama ada musuhnya nggak? Ah, itu. Jadi jangan salah. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Maka ya, likulli nabiyyin aduwan, likulli ulama'in aduwan. Tiap-tiap ulama pasti ada yang memusuhi. Kenapa? Karena ulama itu memberikan pencerahan, menerangi kampung, menerangi umat, menerangi masyarakat. Sementara di masyarakat ada yang nggak mau kalau lampunya terang, maunya gelap. Sehingga kalau diterangi marah. Siapa mereka? Orang yang sakit mata. Ya. Coba, Bapak ada orang sakit mata, maunya lampunya gelap. Terus Bapak nyalain lampu, bagaimana kira-kira? Marah dia, kesel. Matiin. Ya. Nah, ini kiasannya begitu. Ya. Iya. Senengannya berbuat maksiat, melakukan kejahatan, lalu dinasehatin, ya marah. Ya. Karena apa? Menyinggung kesenangan mereka. Nah, jadi ya nggak kaget, nggak heran, karena dari zaman ke zaman selalu ada. Nah, tentang carut marut itu ada ulama. Apakah ulamanya tidak memberikan nasihat? Tentu ulama sudah memberikan nasihat, tapi nasihat itu dianggap angin lalu. Kalau bahasa Jermannya bungen tuwo, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ya Allah, tuh nggak masuk, nasihat itu tidak masuk. Masya Allah, ini ayat pas bener ya. Liyam kuru fiha. Di ayat lain ada pula, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amraha mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna, dan apabila kami Allah menghendaki, an nuhlika qaryatan, untuk membinasakan satu negeri, amarna, maka kami mengutus, kami menjadikan mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah, supaya taat kepada Allah, fafasaku fiha, tapi mereka melakukan perbuatan fasik, fiha, di negeri itu. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu, maka pantas, ya, mereka berhak mendapatkan ketentuan Allah. Fadammarnaha tadmira, maka kami Allah akan menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Masya Allah, ya. Nasihat sudah sampai,
Ya, kebaikan-kebaikan sudah ditunjukkan, bukan sekedar ditunjukkan, dicontohkan, tapi mereka fasaku fiha, fasek, tidak mengikuti nasihat-nasihat yang baik, tidak mengindahkan nasihat-nasihat yang baik. Itu bahasanya bungen tua tadi, ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending udah masuk, kadang masuk ke telinga kanan, keluar telinga kanan, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Masya Allah, ya, mental nggak masuk, ya, nasihat itu tidak masuk. Ya Allah. Nah, bahkan mereka liyamkuru fiha, mereka membuat makar. Anna amarnahum bitta'ati faqalafu fadammarnahum, ya, bahwasanya kami telah memerintahkan kepada mereka untuk taat, tapi mereka menyelisihi, lalu kemudian mereka akan mendapatkan siksaan yang menyedihkan, ya, akan menerima kehancuran. Liyamkuru fiha, ya, yaitu mereka membuat makar, ya. Makar itu tipu daya, ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu itu kenapa negeri Australia itu sekarang yang mendiami orang-orang Eropa, ya, karena suku Australia itu aborigin, ya. Ya, itu pada saat kelaparan, ya, suku aborigin ini diberikan bantuan makanan dan selimut, ya, tapi makanannya sudah diracuni, selimutnya sudah disuntikkan virus, ya. Jadi mereka mati perlahan-lahan. Nah, ketika bangsa asli itu sudah banyak yang mati, lalu kemudian yang primitifnya itu lari ke hutan-hutan, maka negerinya dikuasai. Nah, itu Australia, ya, yang begitu, ya. Itu, ya, itu dalam satu cerita begitu. Nah, kita juga hati-hati dan waspada. Indonesia, ya, ini diisukan lagi virus-virus masuk ke Indonesia, ya. Ya, sesudah COVID ada lagi, ya. Sesudah virus, ya, COVID ada virus-virus lain. Ini sekarang banyak orang kena flu, katanya kena virus. Nanti akan dikasih obat suntikan lagi, ya. Kita kudu tahu nih obatnya dari mana nih. Jangan-jangan dari Cina lagi, ya. Kalau dari Cina lagi nih, tentara Cinanya udah pada masuk ke sini, ya. Ya, ntar disuntik-suntik kita pada mati dah, ya. Masya Allah, ya. Ya, makanya hati-hati dan waspada. Tempo hari kan suntik COVID, imunisasi COVID kan wajib, ya. Ya. Tapi ya lewat juga, ya, namanya sudah ajal mah, ya, itu kuasa Allah. Nah, ini membuat makar, tipu daya, ya, dengan alasan membuat kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat, tapi ternyata adalah memperkaya pribadi. Itu namanya makar, ya. Membuat tipu daya. Membuat undang-undang. Ini sekarang undang-undang baru ini bahaya, Pak, ya, bahaya. KUHP dan KUHAP, ya. Orang ngatain orang lain anjing lu gitu, itu kena pasal. Ya, berapa lama penjara? 6 tahun. Ya, cuman kalimat anjing lu. Padahal itu jadi omongan anak-anak zaman sekarang itu, ya. Masya Allah, anjir, ya. Itu. Terus banyak itu. Coba Bapak boleh browsing itu, ya. Kita dibelenggu kembali, ya, sesudah adanya kebebasan. Sekarang ngatain pejabat kena pasal, ya. Ya, makanya itu yang kemarin-kemarin pada ngatain, ya. Ngatain apa itu, ya, ya, macam-macam lah, ada
pupuk papa, ada asam sulfat atau apa gitu ya. Itu sekarang pada ketakutan karena kena pasal itu. Meniru-niru ya gaya-gaya pejabat dengan maksud merendahkan, kena pasal. Iya, iya, kena pasal itu. Nih, hati-hati nih zaman sekarang ya. Ya. Nah, itu belum disosialisasikan, tapi sudah diberlakukan. Ya. Mestinya disosialisasikan dari pejabat pemerintah tertinggi lewat DPR MPR turun ke gubernur, gubernur ke wali kota ke camat, camat ke lurah. Ya, diumumkan tuh, disosialisasikan di masyarakat sehingga masyarakat tahu dan hati-hati supaya tidak terkena pasal-pasal yang sudah dibuat. Nah, itu dia yang bikin siapa. Dan banyak pasal yang istilahnya pasal karet. Pasal karet itu bisa menjerat kanan, menjerat kiri. Macam-macam zaman sekarang. Nah, itu kalau tujuannya kepada hal-hal yang sifatnya membuat kerusakan, namanya makar. Ada kalimat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin ya. Mereka membuat makar, Allah juga punya cara bagaimana mengendalikan makar orang lain ya. Dan Allah itu sebaik-baik perencana gitu. Jadi kalau kalimat makarullah itu bukan Allah membuat makar. Kalau makar berarti Allah punya rencana jahat dong ya. Tapi itu rencana Allah dalam rangka menandingi ya niatan-niatan jahat dari orang-orang tertentu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak ayat-ayat yang senada ya, terkait dengan pembesar-pembesar negeri yang mereka membuat kerusakan, akhirnya negeri hancur, lalu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak di ayat-ayat ini dan saya tidak mungkin bahas seluruhnya karena cukup banyak. Tetapi intinya bahwa setiap zaman itu pasti ada namanya akabira mujrimiha. Setiap zaman itu pasti ada orang-orang besar atau para pembesar yang mereka itu melakukan kejahatan di levelnya masing-masing ya. Mungkin di tingkat RT RW, mungkin di tingkat kelurahan, mungkin di tingkat kecamatan ya, sampai di tingkat negeri yang tertinggi. Itu ada orang-orang jahat yang mereka selalu membuat makar, membuat tipu daya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Tapi apa kata Allah? Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Mereka itu membuat makar, sesungguhnya makar itu nanti akan ngefek, akan berakibat kepada dirinya sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Jadi tipu daya buruk itu nanti jatuhnya akan kepada diri sendiri. Misalnya orang menjabat ya, lalu kemudian karena dia punya kuasa, dia mar'ab ya, mar'ab bantuan-bantuan, atau dia melakukan korupsi dan sebagainya. Nah, itu juga masuk pada kategori makar ya. Mungkin orang lain terkena imbas kerugian, tapi nanti pada akhirnya kerugian itu akan dipetik oleh dirinya sendiri. Kalau tidak kena pasal dunia, maka pasti akan kena pasal akhirat. Kalau di dunia dia bebas ya misalnya korupsi, kalau kata mantan menteri siapa itu, dia mengatakan ya, iya, mantan menteri siapa itu, dia ngomong pokoknya semua pejabat itu pasti korupsi, cuman tinggal besar kecilnya, karena peluang itu pasti ada ya. Nah, kenapa kita nggak korupsi? Nggak ada pejabatan di situ.
Iya, coba ada jabatan di situ. Iya, iya. Diangkat ya, menteri agama atau menteri dalam negeri ya. Ya, siapa namanya? Pak Tukiran ya, diangkat jadi menteri agama misalnya. Iya, ini umpama, iya. Iya, belum 3 bulan udah pakai rompi kuning, rompi oranye. Iya, masya Allah. Jadi sekarang ukurannya bukan apa itu ketaatan dalam agama atau agama tukang sholat dijadikan sebagai tameng untuk bebas berbuat korupsi. Karena apa? Perilaku korupsi itu bisa muncul tidak oleh orang per orang, tapi oleh lembaga ya. Lembaganya ini sudah dibuat korupsi. Iya, jadi siapapun yang jadi menteri di situ pasti korupsi. Iya. Sekarang Nadiem Makarim ya, dia akhirnya mengajukan aksepsi bahwa saya sebelum jadi menteri saya sudah kaya ya. Saya sudah punya Gojek dan penghasilan saya sudah miliaran ya. Tapi saya niat masuk jadi menteri ingin merubah ya hal yang tidak baik supaya baik. Tapi nggak kuat karena dia bukan orang partai. Iya, siapapun punya jabatan tinggi yang bukan orang partai, kalau nggak ikut rombongan kena. Tuh, udah begitu aja dah. Iya, iya. Tapi kalau orang partai selamat. Tuh, ya. Tuh, ya Allah, nih omongan rada pedes ini. Ya Allah. Iya. Iya. Karena kenapa kita nggak korupsi? Karena kita nggak dapat jabatan itu. Tapi coba dapat jabatan itu. Iya, orang suruh bagi beras saja kadang-kadang ya dikurangin. Iya, bagi beras. Ya. Iya, udah siapa kayak lah yang nggak sebut namanya kita ya. Ya, misalnya kita dipercaya suruh bagi beras sama warga ya. Misalnya dapat beras beras Fitra misalnya, dibagikan ke warga berapa bungkus nih, 40 bungkus, ternyata yang dibagi 20 bungkus, yang 20 kemana? Belok. Nah, baru segitu jabatannya. Apalagi jadi menteri, masya Allah. Jadi kenapa kita nggak korupsi? Karena kita nggak kebagian jabatan di situ, nggak punya kesempatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat kita. Iya, iya. Ya Allah. Ya, jangankan jabatan yang tinggi, banyak duit di situ ya, yang kecil-kecil aja kadang-kadang kita khilaf ya. Ya Allah. Wa makaru makran kubbaro, mereka banyak membuat makar seperti zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim sampai dibakar itu kan karena ya makar ya, karena tipu daya orang-orang jahat untuk menghabisi Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-An'am ayat 10 berarti sudah pernah kita bahas. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh telah diperolok-olok rasul-rasul sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Fahaqa, lalu kemudian turun siksaan bil ladzina sakhiru, terhadap orang-orang yang mengolok-olok minhum di antara mereka, maka nubihi yastahzi'un, apa-apa yang mereka dulu telah melakukan olok-olok. Jadi penghinaan-penghinaan itu nanti akan kembali kepada dirinya. Kalau tidak kena sanksi dunia, pasti akan kena sanksi akhirat. Yang merusak hutan ya, yang kena musibah orang-orang yang tidak merusak hutan. Tapi yang merusak hutan itu tetap bisa ya, hidup senang, hidup mewah ya. Masih bisa makan enak
bahkan menikmati kekayaan dari sebab penderitaan orang lain. Enggak kena hukum dunia, kena enggak hukum akhirat? Kena. Kena pasti hukum akhirat. Maka jangan buru-buru senang ya. Asik, aman gitu ya. Dunia boleh aman, besok di akhirat enggak ada yang aman dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa hum mu'tarifuna bi fadlihi wa syarafihi wa nasabihi wa taharatu baitihi wa marbahu. Ini adalah gambaran ya bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah diolok-olok oleh umatnya, oleh orang-orang yang membuat makar. Mau berangkat ke masjid diludahin ya, lalu kemudian dimaki-maki, lalu dikatakan tukang sihir, dikatakan macam-macam. Padahal beliau orang mulia ya. Banyak yang mengakui tentang kemuliaan nasab daripada Nabi Muhammad SAW. Suci dalam bangunan kehidupan semenjak kecilnya, dan bersih oleh pendidikannya. Wa man sya'ahu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatahu wal mu'minuna alaihi ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang mukmin yang mendapatkan tuntunan bimbingan lewat malaikat, hatta annahum kanu yusammunahu bainahum qabla ayyuhya ilaihi al-amin, sehingga Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi seorang rasul, dulu oleh orang-orang Arab sudah diberikan julukan al-amin, orang yang dapat dipercaya. Itu berarti kalau tidak karena punya nasab yang bagus ya, tidak mungkin mendapatkan tempat yang layak. Kemudian beliau bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, sesungguhnya Allah memilih dari anak keturunan Nabi Ibrahim namanya Ismail. Wastafa min bani Ismail bani Kinanata, Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail namanya Bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanatin Quraisyan, Allah memilih dari keturunan Bani Kinanah namanya bangsa Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, Allah memilihkan orang yang istimewa dari Bani Quraisy yaitu Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku masuk dalam keturunan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi itu tentang kesucian Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis lain Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu min khairi qurunin bani Adamah, aku diutus oleh Allah termasuk yang terbaik dari generasi anak keturunan Nabi Adam. Qarnan fa qarnan, satu generasi ke generasi berikutnya. Hatta bu'istu, sehingga aku diutus minal qarnil ladzi kuntu fihi, pada keturunan, garis keturunan yang aku ada di dalamnya. Bahwa Nabi Muhammad garis keturunannya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau juga menyampaikan, satu saat beliau berdiri di atas mimbar lalu bertanya, man ana, siapa saya? Itu. Qalu, mereka menjawab, anta Rasulullah SAW, engkau adalah Rasulullah SAW. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, saya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, faja'alani fi khairi khalqihi, lalu Allah menjadikan aku makhluk yang terbaik. Wa ja'alahum fariqaini, lalu Allah menjadikan mereka dua golongan. Faja'alani fi khairi firqatin, maka Allah menjadikan aku adalah pada golongan yang baik.
Wa khalaqal qabaila, dan Allah menciptakan kabilah-kabilah. Faja'alani fi khairi qabilatin, maka Allah menjadikan aku sebaik-baik kabilah. Wa ja'alahum buyutan, Allah menjadikan mereka keluarga. Faja'alani fi khairuhum baitan, dan Allah menjadikan aku adalah keluarga yang baik, keturunan dari keluarga yang terbaik. Fa ana khairukum, maka aku yang terbaik di antara kalian. Baitan dalam keturunan, wa khairukum nafsan, dan aku adalah yang terbaik dari diri pribadi. Rasulullah pula bersabda, qala Jibrilu, berkata Jibril li kepadaku, qalabtul ardo masyariqaha, kata malaikat Jibril, aku telah menjelajahi bumi, masyariqaha wa magharibaha, timur dan baratnya. Falam ajid rajulan afdalu min Muhammadin, aku tidak menemukan seorang laki-laki yang lebih utama daripada Nabi Muhammad. Wa qalabtul arda masyariqaha wa magharibaha, dan aku mengelilingi, menjelajahi bumi timur dan barat. Falam ajid nabiyyin bani abin, aku tidak menemukan anak dari seorang bapak afdalu min bani Hashim, yang lebih utama daripada keturunan Bani Hashim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Salman Al-Farisi, ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Salman, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Salman, la tabghadani, Salman, kamu jangan benci aku. Fatafarraqa dinuka, maka nanti akan lepas agamamu. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa abghaduka wa bika hadza wa bika hadanallah, bagaimana mungkin aku membencimu ya Rasulullah, sementara engkau yang memberikan hidayah kepada kami dari Allah. Qala tabghadul arab fatabghaduni. Nah, ini buat pegangan kita nih. Ya, kata Nabi, siapa yang benci sama orang Arab, maka berarti dia benci kepadaku. Siapa yang marah sama orang Arab, berarti dia marah kepadaku. Kita orang Arab bukan? Kita bukan orang Arab, tapi keturunan Arab. Dari siapa? Nabi Adam. Tuh, maksudnya begitu. Jadi siapa yang membenci orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang beriman, maka berarti dia memusuhi Nabi itu. Tapi ini yang diajak ngomong Salman, karena Salman bukan orang Arab, orang Persia. Maka Salman Al-Farisi. Artinya apa? Kalau ada orang-orang Arab, ya, orang-orang baik, orang ahli ibadah, ya, mau dia ngaku sebagai dzurriyyah Rasul atau tidak, kalau dia orang baik, orang Arab ahli ibadah, maka kita harus hormat. Enggak boleh kita membenci. Tapi kalau Arabnya tukang mabok bagaimana? Ya jangan diikutin kalau ada yang begitu, ya. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini ayat tandes bener nih, pelajaran buat kita, bahwa setiap zaman itu selalu ada pembesar-pembesar dari negeri yang mereka membuat tipu daya untuk menghancurkan bangsanya sendiri, menghancurkan negerinya sendiri. Tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kehancuran untuk dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.